Izzad Darwazah. Nama lengkapnya adalah Muhammad Izzad bin Abdul Hadi bin Darwis bin Ibrahim bin Hasan Darwazah. Dia dilahirkan pada Sabtu 11 Syawal 1305 Hijriah atau Juni 1887 Masehi di kota Nablus, Palestina. Setelah berumur 5 tahun, Darwazah belajar membaca, menulis, dan belajar tajwid Al-Quran. Setelah berhasil meraih ijazah untuk tingkat dasar pada tahun 1990, Darwazah melanjutkan studinya ke tingkat sanawiyah di Madrasah Rusdiyah dan lulus pada tahun 1906. Karena persoalan ekonomi, Darwazah tidak bisa melanjutkan studinya. Kendati tidak di lembaga formal, semangat Darwazah untuk mencari ilmu tidak pernah pasang surut. Pada 1960, Darwazah terpilih menjadi anggota lembaga surat menyurat berbahasa Arab di Mesir. Anggota di Majelis Tinggi untuk Seni, Sastra, dan Ilmu-ilmu Sosial milik Liga Arab. Dalam usianya yang relatif masih muda, Darwazah mulai terlibat pergerakan melawan penjajah. Tepatnya pada tahun 1908 sampai tahun 1918. 1918 sampai 1919, 1919 sampai 1920. Dan begitu juga pada tahun 1920 sampai 1937, 1937 sampai 1939, serta 1946 sampai 1948, Darwazah kembali aktif terlibat dengan pergerakan Arab. Selain aktif dalam dunia pergerakan Arab, pada tahun 1906 sampai 1918, Darwazah juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Departemen Umum Beirut dan Sekretaris Muktamar Syariah. Di bidang pemerintahan, Darwazah juga menduduki tempat yang cukup strategis. Di antaranya, dia pernah menjabat sebagai Kepala Sekolah Madrasah Al-Najah Al-Warhaniyah dan Kepala Urusan Waqaf Palestina pada tahun 1921 sampai 1937. Kemudian, pada akhir tahun 1937, ketika Majelis Tinggi Islam dibubarkan dan Darwazah dituduh sebagai aktor dari pemberontak rakyat Palestina oleh Inggris, maka sejak saat itulah Darwazah tidak lagi menjabat sebagai aparat pemerintah. Karena terlibat revolusi, Darwazah ditahan. Justru di dalam tahanan yang lamanya kira-kira 5 tahun, Darwazah mulai menghafalkan Al-Quran dan mulai menuangkan gagasannya, terutama sejak dalam tahanan di Damaskus. Darwazah mengisahkan 4 karya intinya dalam pengantar tafsirnya. 2 disiplin keilmuan yang menjadi arah dan kecenderungan Darwazah ini bukanlah sebagai 2 disiplin yang terpisah. Darwazah mengkaji sejarah tidak sama pada umumnya dengan para ahli sejarah yang merujuk pada sumber-sumber sejarah. Sementara itu juga, Darwazah merupakan pemikir asal Palestina yang terang-terangan mengkritik para orientalis atau pemikir lain yang dia nilai melenceng dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Selanjutnya adalah karya-karya Izzad Darwazah. Sebagai seorang intelektual, Muhammad Izzad Darwazah sepenuhnya sadar bahwa proses transformasi ilmu pengetahuan tidak hanya sekedar disampaikan dengan cara lisan atau retorika verbal saja, melainkan juga melalui bahasa tulis. Bahkan yang terakhir ini jangkauannya lebih luas dan memberi pengaruh bertahan lama bila dibandingkan dengan retorika verbal. Karya adalah sebuah kenangan abadi setelah kematian datang menjemput. Tidak demikian dengan keturunan yang hanya hidup dalam masa tertentu. Tepatnya pada tahun 1948, ketika Darwazah memberhentikan perjuangan politiknya karena ketidakmampuan fisiknya lagi, dan memilih untuk tetap berjuang dengan bahasa lisan dan tulisan. Ini semua membuktikan bahwa Muhammad Izzad Darwazah adalah seseorang intelektual muslim yang memiliki jiwa nasionalisme yang cukup tinggi, sekaligus sebagai intelektual yang sangat produktif untuk menghasilkan sebuah karya. Seperti para pendahulunya, ulama salaf as-salih yang begitu produktif. Inilah salah satu tradisi literasi yang terus dijaga oleh Muhammad Izzad Darwazah. Berikut penulis cantumkan karya-karya yang telah dihasilkan sepanjang hidupnya dalam bidang pemikiran Islam dan Al-Quran. Yang pertama, Asar al-Nabi wa Biyatuhu qabl ibhisah, Suwar Muktasbasah min Al-Quran, atau masa dan keadaan Nabi sebelum menjadi Rasul berdasarkan Al-Quran.
Cetakan pertama tahun 1365 Damaskus. Yang kedua, Terah al-Rasul, Suwar Muqtabasah min Al-Qur'an Al-Karim wa Tahlitat wa Dirusah Qur'aniyah, atau Sejarah Nabi, Studi Analisis Al-Qur'an tahun 1948 Kairo. Selanjutnya Al-Yahud fi Al-Qur'an Al-Karim, atau Yahudi dalam Al-Qur'an tahun 1949 di Damaskus. Selanjutnya Al-Mar'ah fi Al-Qur'an wal Al-Sunnah, atau Perempuan di dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah atau hadis tahun 1950. Yang kelima Al-Qur'an wa Daman al-Ijtima'iyal, atau Al-Qur'an dan tanggung jawab sosial pada tahun 1951. Yang keenam Al-Qur'an Al-Majid, atau pengantar ilmu tafsir Al-Qur'an tahun 1952. Yang ketujuh Al-Dusur Al-Qur'ani fi Syu'un Al-Hayah, Dirusah wa Al-Quwatut Qur'aniyah fi Syu'un Al-Fiyusah wa Al-Ijtihadiyah wa Tafsiriyah wa Al-Qadariyah wa Al-Muliyah wa Al-Ijmiyah wa Al-Usrawiyah wa Al-Akhlaqiyah, atau Undang-Undang Al-Qur'an dalam Persoalan Kehidupan tahun 1956 Kairo. Yang kedelapan Al-Tafsir Al-Hadis, Tartib Al-Surwar Ahsaba Al-Nuzul, atau tafsir modern berdasarkan kronologis turunnya surah tahun 1381 di Kairo. Yang kesembilan Al-Islam wa Al-Istiqroyah, atau Islam dan Persekutuan tahun 1388. Yang kesepuluh Al-Qur'an wa Al-Muhabisiron, atau Al-Qur'an dan Misionaris tahun 1392 di Damaskus. Yang ke-11 Al-Qur'an wa Al-Mulhidun, atau Al-Qur'an dan para ateis tahun 1393 di Damaskus. Yang ke-12 Al-Jihad fisabilillah fi Al-Qur'an wa Al-Hadis, atau ijtihad menurut Al-Qur'an dan Al-Hadis tahun 1395 di Damaskus. Yang ke-13 Al-Qawaid Al-Qur'aniyah wa Nabawiyah fi ta'zim al-shalah wal musliman wa khairi al-muslimin, atau kaidah-kaidah Al-Qur'an dan hadis yang mengatur hubungan umat Islam dan non-Islam tahun 1982 di Damaskus. Yang ke-14 Al-Qawaid Al-Islamiyah Al-Husriyah fi Syu'un Al-Hayah, atau kaidah-kaidah dan perundang-undangan Islam dalam persoalan kehidupan. Dan yang terakhir Al-Majmu'ah Maqulat Islamiyah, atau kumpulan perkataan Islam yang tersebar di majalah Islam Kuwait tahun 1965 di Damaskus.